Pemain timnas Indonesia semakin laris manis di Eropa jelang bursa transfer musim dingin. Kevin Dix masih terus dikejar klub dari Bundesliga dan Serie A. Sementara Miss Hilgers punya peluang untuk membela Sevilla hingga Bolonya. Rizky Ridho juga berpotensi mulai abroad ke negeri Sakura setelah diincar FC Tokyo. Miliano Jonathan selaku bintang keturunan bakal naik level membela klub papan atas Eredivisie. Bagaimanakah kabar terbaru dari rumor transfer pemain timnas Indonesia? Dua klub Italia Jerman rebutan Kevin Dix. Nama Kevin Dix tiba-tiba bikin heboh netizen tanah air usai diburu klub Bundesliga. Sang pemain kembali masuk daftar incaran Borussia Mönchengladbach jelang bursa musim dingin. Ketertarikan di Vohland pada Dix diketahui sudah muncul sejak musim panas lalu. Ditambah Mönchengladbach memang berniat mencari bek tengah baru. Di Vohland berpotensi kehilangan Ko Itakura yang dirumorkan kuat hengkang ke PSV Eindhoven. Gladbach bahkan siap merogoh kocek demi cepat mendatangkan Dix di musim dingin. Borussia seharusnya memiliki 4 juta euro yang tersedia untuk transfer musim dingin tanpa penjualan sebelumnya. Tulis Football Transfer mengutip dari Bild. Namun di Vohland harus bersaing ketat dengan Como 1907 yang kembali tertarik. Laporan dari Tutto Mercato Web menyebut skuad Lariani sudah kepincut dengan Dix sejak bulan Agustus lalu. Bahkan ada rumor yang beredar jika sang pemain sudah setuju pindah ke negeri pizza. Dengan rumor transfer yang semakin kencang, Dix ternyata masih belum ingin cepat hengkang. Alasannya karena sang pemain masih merasa bahagia bersama FC Copenhagen. Saya ingin fokus pada pertandingan di sini dan juga FC Copenhagen. Itu karena saya pemain FCK dan saya merasa senang di sini, ungkap Dix kepada media lokal Denmark. Apalagi sang pemain masih tampil gacor memperkuat skuad Singa. Buktinya, Dix selalu sukses menjadi algojo penalti Biensholt dengan catatan 10 gol dari 10 percobaan. Miss Hilgers bisa pilih Serie A atau La Liga. Nama Miss Hilgers juga semakin laris manis dikejar berbagai klub Serie A atau La Liga. Bolonya mendadak dirumorkan berminat memakai jasa pemain yang akrab disapa Hito ini. Hilgers diproyeksikan akan bersaing ketat dengan John Lukumi di lini belakang Iveltri. Kedua pemain sama-sama punya atribut konsentrasi yang bagus untuk mengawal pertahanan. Dari La Liga, Sevilla dikabarkan tertarik mendatangkan Hilgers untuk menambal pertahanan. Bek skuad Garuda ini diyakini akan bersaing ketat dengan Loic Bade yang tengah naik daun. Kedua pemain ini juga punya gaya main agresif untuk menjegal serangan lawan. Meski begitu, sang pemain gak menutup peluang untuk tetap bertahan di Eredivisie. Ada ketertarikan dari Spanyol dan Italia. Bermain di luar Belanda tentu saja satu opsi kuat. Akan tetapi, saya rasa Miss tidak menutup pintu untuk tetap bermain di Liga Belanda. Ada banyak juga di sini yang berminat kepadanya, ungkap Yeltsin Sarika selaku agen Hilgers. Kabarnya, Feyenoord tertarik mendatangkan Hilgers untuk memperkuat benteng pertahanan. Runner-up Eredivisie musim lalu ini butuh bek anyar usai kehilangan Lucharel Gertruida. Sayangnya berbagai rumor transfer ini harus tertutup berita cedera Hilgers yang cukup parah. Sang pemain mendapat masalah usai pertandingan kontra Union Saint-Gilloise dari Europa League. Yang saya ketahui, Hilgers akan menjalani pemindaian MRI, ucap Julian French selaku jurnalis lokal Belanda. Rizky Ridho dibidik klub Jepang. Bakat hebat Rizky Ridho akhirnya mulai dipantau sejumlah klub luar negeri. Bek Persija Jakarta ini dirumorkan ingin segera menjajal kompetisi Thai League One. Pesepak bola 23 tahun ini punya impian besar untuk bermain di negeri gajah perang. Saya pengen banget dari dulu. Sebelum cita-cita ke Eropa, dari dulu saya pengen banget main ke Thailand, tegas Ridho. Namun cita-cita sang pemain justru sempat diperingatkan oleh Pandit Justinus Laksana. Minggu lalu ketemu Ridho, yang saya dengar dia mau ke Thailand. Padahal saya bilang, kamu kalau bisa jangan main di Asia, ujar Coach Justin. Meski begitu, Ridho ternyata juga dirumorkan mendapat tawaran dari FC Tokyo dari Kilequan. Kabar transfer ini muncul lewat postingan akun fans skuad Biru Merah. FC Tokyo tertarik dengan pemain asal Indonesia, Rizky Ridho. Kemudian Naruhito Muroya dari Hannover 96 dan penyerang Tim Itiele dari tim divisi 3 Jerman Energie Cottbus.
tegas akun FC Tokyo Watch. Namun, netizen tanah air justru khawatir jika Ridho hengkang ke J-League One. Pasalnya banyak pemain timnas Indonesia yang akhirnya hanya menjadi cadangan di negeri Sakura. Pratama Arhan dan Justin Hapner kesulitan mendapat menit bermain usai pindah ke Jepang. Alhasil, Carlos Pena selaku pelatih Persija Jakarta juga berharap Ridho tetap bertahan di Persija. Saya sangat senang memiliki Ridho. Saya nggak punya rencana terkait rumor transfernya. Tentang itu saya tidak bisa berpendapat, tegas sang pelatih. Dapatkan sepatu bola Adidas Predator original pakai link di bawah ini. Emiliano Jonathans naik level ke Eredivisie. Berikutnya muncul kabar transfer panas dari Emiliano Jonathans di Liga Belanda. Kehebatan pemain berdarah Depok ini mulai menarik perhatian klub-klub top Eredivisie. Lex Lamer sempat kaget karena 4 klub Belanda ikut memburu tanda tangan Emiliano. FC Twente berada di posisi terdepan, tapi AZ Alkmaar, FC Utrecht dan SC Heerenveen juga bersaing untuk mendapatkan Emiliano Jonathans. Tulis jurnalis senior Belanda dalam laporannya di De Gelderlander. Rumor transfer ini semakin panas karena mulai dikonfirmasi oleh Emiliano sendiri. Ada banyak komunikasi yang terjadi. Keputusan belum diambil, tapi itu akan terjadi. Saya berasumsi bahwa saya akan pindah di bursa transfer musim dingin, terang Emiliano. Performa gacor bersama Vitesse bikin Emiliano dinilai layak naik level ke Eredivisie. Kemampuan paket lengkap sang pemain sebagai winger kreatif jadi daya tarik utama klub papan atas. Emiliano juga sering bikin gol-gol spektakuler lewat sepakan keras jarak jauh. Alhasil, wajar jika PSSI juga ingin segera mengamankan jasa sang pemain untuk dinaturalisasi. Menurut saya ini juga ada hubungannya dengan gaya bermain. Kalau soal tipe pemain, saya ini pemain yang kreatif. Pemain-pemain yang Indonesia datangkan sejauh ini kebanyakan gelandang dan bek, ujar Emiliano saat diwawancara Football Zone. Nathan Choaon terancam di depak Swansea City. Selanjutnya ada kabar kurang bagus dari masa depan Nathan Choaon di Swansea City. Pemain berdarah Jawa ini terancam di depak skuad angsa karena sulit menembus starting line up. Nathan baru diturunkan dalam 3 laga dengan total 127 menit bermain. Padahal sang pemain sempat menjadi bek sayap potensial saat membela Excelsior Rotterdam di Eredivisie. Bersama tim Merah Hitam, Nathan telah menorehkan 57 laga di skuad utama. Sayangnya, sang pemain tiba-tiba menurun usai kalah saing dengan deretan bek sayap Swansea. Ada John Tymon dan Christian Pedersen yang menguasai sektor bek sayap kiri. Bahkan Josh Key dan Kyle Naughton juga bisa mengisi posisi tersebut di lini pertahanan skuad angsa. Gara-gara ini, media lokal Inggris sampai menjuluki Nathan sebagai pembelian sia-sia. Nathan pasti sedang mempertimbangkan untuk pergi dari Swansea City, baik dengan status pinjaman atau transfer permanen. Melihat pengalaman yang dimilikinya di Eredivisie dan perannya yang signifikan di Indonesia, jelas dia bukanlah pemain yang buruk. Namun perjalanan karirnya di Championship belum sesuai harapan. Bunyi laporan Football League World. Besar kemungkinan pemain 22 tahun ini bakal kembali ke Eredivisie. Pasalnya Excelsior Rotterdam dirumorkan ingin memulangkan Nathan ke Van Dong Enduro Stadium. Dapatkan smartwatch keren dari Xiaomi, cocok buat segala aktivitas, pakai link di bawah ini. Dengan ketertarikan deretan klub Eropa, akankah para pemain timnas Indonesia bisa semakin mendunia?